Shalom, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah gereja di Indonesia dengan judul Buku Ragi Cerita 1 yang diterbitkan oleh DRT VNDM. Dalam karangan-karangan itu disusun untuk memperluas pandangan, sehingga yang diberikan bukan hanyalah sejarah kekebaran Injil, melainkan sejarah gereja dalam arti yang lebih luas. Karena penelitian sejarah sudah maju, maka dianggap perlu menerbitkan suatu buku yang baru sebagai ganti buku Dr. Muller Kruger. Tetapi masih perlu dilakukan banyak penelitian khusus mengenai corak kerohanian atau teologia. Namun kebutuhan yang mendesak akan sebuah buku pegangan bagi para pelajar dalam lembaga-lembaga pendidikan teologi. Maka atas prakarsa Badan Penelitian Kristen Gunung Mulia atau BPK, karya ini diterbitkan. Mudah-mudahan berguna untuk bagi mereka yang mengikuti pendidikan teologi. Meskipun tidak ada gambaran mengenai sejarah gereja di Indonesia yang berlaku objektif, ilmu sejarah gereja dalam suatu jurusan dalam ilmu teologi itu berarti bahwa buku ini dengan segala kekurangannya ada kutipan Dr. Muller Kruger dari pengantar pada edisi bukunya yang bahasa Jerman. Beberapa di antara gereja-gereja yang sejarahnya menggambarkan dalam buku ini mempunyai material yang di dalamnya diterangkan perkataan Rasul. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Terdapat dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11. Tetapi tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ilmu sejarah membantu gereja agar belajar mengikuti Tuhan sesuai dengan tuntutan yang diajukannya kepadanya. Dalam banyak karangan yang disusun pada masa lampau, tokoh-tokoh, perbuatan, serta pemikiran para pekebaran Injil yang dijadikan pusat perhatian. Dan sebenarnya cara ini merupakan cara yang paling mudah. Mereka tidak banyak berbicara, apalagi menulis. Jadi kalau kita menggunakan saja sumber-sumber yang tersedia, sang pekebaran Injil yang menjadi tokoh utama dalam sejarah gereja. Kenyataan ini tidak benar karena gambarannya belum lengkap kalau hanya pihak Eropa yang disoroti. Ada pula dasar teologianya. Kalau sejarah gereja hanya memperhatikan para pendatang, maksudnya para pekebaran Injil, maka ia harus akan merupakan sejarah pekebaran Injil. Dan sejarah gereja seharusnya meliputi bidang-bidang lebih banyak daripada hanya pekebaran Injil. Ada ibadat, ada organisasi gereja, ada ajaran gereja, dan kesalehan hati. Ada kelakuan orang Kristen terhadap saudaranya dan terhadap dunia sekitarnya. Bentuknya, bagaimana orang-orang Kristen anggota suatu gereja menghayati dan mengungkapkan iman mereka, sebagaimana telah dikatakan oleh Dr. Muller Kruger dalam pengantar edisi bahasa Jerman. Dari sejarah serta bentuk gereja mudah dapat dilihat apa yang pernah disebut sebagai jawaban mereka. Jawaban itu ialah usaha mereka agar iman mereka diberi bentuk dan wujud yang nyata. Sejarah mereka masih bersifat bersahaja dan kurang matang, namun itu adalah usaha mereka sendiri. Mereka dengar panggilan, firman telah diterima, maka terjadilah gereja dan mulailah sejarah, yaitu sejarah suatu jawaban. Sejarah gereja diartikan demikian rupa, akan meliputi juga pemberitaan firman oleh para pekebaran Injil. Sejarah panggilan adalah sejarah pekebaran Injil. Sebenarnya sejarah gereja dan sejarah pekebaran Injil tidak dipisahkan yang satu sama yang lain. Tetapi panggilan serta jawaban itu tidak selalu sama bentuknya, karena masing-masing gereja memperhatikan coraknya. Bentuk pekebaran Injil tak bisa tidak mempengaruhi corak jawaban yang akan diberikan kelak oleh mereka
sendiri. Sejarah masing-masing berbeda karena faktor-faktor yang sudah dicantum di atas. Tetapi dalam sejarah gereja-gereja itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pertama-tama karena semua gereja itu merupakan pewujudan gereja Kristen yang Isa dan Am. Dan yang kedua karena lingkungan Indonesia yang aneka ragam itu mempunyai suatu kesatuan juga agar dapat memperhatikan keanekaragaman maupun kesatuan dalam sejarah gereja di Indonesia. Itu dibagi atas bagian-bagian yang membahas sejarah gereja dalam masa tertentu. Setiap bagian dimulai dan ditutup dengan satu atau beberapa pasal yang memaparkan hal-hal yang menyangkut sejarah gereja di Indonesia pada zaman itu dalam keseluruhannya. Sejarah satu-satu gereja dan satu-satu daerah Bhinneka Tunggal Ika berlaku pada dalam kehidupan gereja di Indonesia walaupun dengan arti yang khusus. Seorang Protestan tidak usah menjadi soal bahwa yang pertama kali melayangkan baptisan di Indonesia adalah orang-orang Katolik. Mereka membaptis orang dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan baptisan itu adalah sah. Oleh karena alasan-alasan tersebut dianggap bahwa sejarah gereja di Indonesia telah mulai pada abad ke-16. Pangkal sejarah gereja di suatu daerah ditetapkan pada tanggal pembaptisan para anak atau buah sulung di daerah itu. Jemaat yang pertama itu akan berkembang dan perkembangannya disebut sejarah gereja. Itu sebab Injil bukan lagi sang bapa melainkan saudara yang akan hadir atas kehendak gereja itu sendiri. Persoalan yang kedua, yaitu persoalan lain, adalah bagaimana membatasi dan membagi-bagi bahan yang disajikan dalam buku. Suatu buku sejarah gereja tidak boleh mengabaikan sejarah umum, sejarah politis, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan agama mempengaruhi sejarah gereja. Sejarah gereja tidak terlepas dari sejarah dunia. Ia malah merupakan bagian daripadanya. Gereja Katolik Roma perlu dicantumkan di sini. Agak aneh kalau sejarah itu diceritakan sampai datangnya folk, lalu hilanglah gereja dari pandangan kita hanya dalam pasal-pasal mengenai masa pada tahun 1522 sampai dengan 1800, sehingga GRK dan gereja Protestan di setiap daerah dibahas bersama. Dari segi perkembangan sejarah yang paling menonjol, misalnya dalam sejarah gereja, pilih segi perkembangan organisasi gereja, menetapkan pembagian sesuai dengan tahap-tahap perkembangan segi organisasi itu. D.R. Muller Bruggen dalam bagian pertama bukunya bertolak dari segi siapa yang datang mengabarkan Injil. Dengan demikian diperoleh periodisasi, yaitu pada tahun 1520 sampai dengan 1605 zaman sending oleh lembaga-lembaga pekebaran Injil. Memainkan peran penting dalam perluasan dan dalam pemerintahan gereja. Dari pihak lain, misi atau sending diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja, membawa serta bentuk ibadah dan ajaran yang berlaku dalam gereja. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka temukan di Indonesia bersifat negatif semata-mata, dan orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan pemimpin oleh Barat. Ternyata orang Protestan tidak bertindak sesuai dengan asas-asas gereja mereka sendiri. Mereka sedikit banyak berbuat sama seperti misi Katolik. Oleh sebab itu tidak menganggap perlu membedakan sama misi dengan sama gereja. Folk atau Gereformeerd menjadi dua periode
sedikit materi ringkasan tentang sejarah gereja Indonesia.